Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah selaku Pak Didi selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Selam Bawang Tengah, kemudian Ibu Menung selaku Wakil Kesiswaan, kemudian Ibu Indri selaku Koordinator BPDK, kemudian Ibu Endang bidang kurikulum, dan Bapak Ibu wali kelas dan guru produktif serta guru BPDK. Pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kurnia sehatnya, karunia sehat yang diberikan kepada kita, bahwa kita bisa menghadiri rapat koordinasi pada awal semester genap. Terus kemudian untuk selanjutnya yang kedua, salawat dan salam marilah kita tujukan kepada Nabi Muhammad yang kita nantikan sahabatnya pada hari akhir. Untuk selanjutnya, di sini akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian untuk yang kedua adalah doa, kemudian yang ketiga adalah budaya positif. Nah, ini mungkin Bapak Ibu baru tahu ya, atau mungkin tidak pernah dengar, tetapi memang sengaja di sini saya ceritakan itu adalah di program guru penggerak. Nah, ini karena kebetulan saya salah satu baru calon, masalah lulus dan tidaknya kan nanti-nantian. Nah, di sini akan saya kenalkan untuk budaya positif. Terus kemudian untuk selanjutnya yang keempat adalah pengarahan kepala SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Kemudian untuk yang kelima evaluasi SDM teknik otomotif oleh Waka MMSDM, kita tunggu, kebetulan dia belum hadir. Kemudian untuk selanjutnya yang keenam adalah evaluasi wali kelas dan siswa oleh Waka Kesiswaan. Kemudian untuk yang ketujuh adalah evaluasi siswa oleh koordinator BPDK. Kemudian untuk selanjutnya yang ke-8 adalah pembagian tugas oleh bidang kurikulum. Nah, ini kemarin sempat sudah pembagian tugas sudah saya buat, ternyata ada peralihan. Ini ada perbedaan dengan yang sudah kita bagi atau yang kita rapatkan. Kemudian untuk selanjutnya yang ke-9 adalah lain-lain, yaitu PKL, UKK dan ujian sekolah. Ini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu penutup, itu acara yang kita tunggu, yaitu acara penutup. Nah, ini. Itu adalah susunan acara pada rapat koordinasi pada hari ini. Ya, untuk yang pertama itu adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Bermudi. Waktu kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan lillahi wa lillahi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallallahu alaihi wa sallam jami'il aqwali wal aqwal wa bayyana biha jami'al ahdath wa tuqawwina biha jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha ila ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsariyah fi jami'il khairati hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aqbalana abdul khair abdul barakah abdul ni'mah abdul salamah abdul jannah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah budaya positif. Nah, di sini untuk budaya positif, pada dasarnya ya semua sekolah itu sebenarnya sudah menerapkan untuk budaya positif. Tetapi disadari atau tidak, ya itu keinginan dari sekolah itu membuat sekolah itu menjadi lebih baik. Nah, ini bahasa di guru penggerak sudah dikatakan adalah budaya positif. Nah, di sini untuk pada budaya positif ini kalau di guru penggerak itu pada modul 1.4. Nah, sebelum masuk ke budaya positif ya, kita masuk dulu ke modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini mungkin oleh Pak Titis atau mungkin dulu waktu teman-teman mengikuti IHT di IKM atau pada sekolah penggerak atau SKPK itu sudah dimunculkan Pak Titis. Ini hanya saya mengulang sedikit ya, itu tidak banyak, hanya sekitar sekitar saja, yaitu KHD atau Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ini tugas kita adalah menuntun, ya. Karena di sini, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini kodrat anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini kalau kodrat alam memang dia dilahirkan sejak lahir memang sudah ada. Kemudian kalau kodrat zaman itu berdasarkan kondisi saat ini. Nah, ini. Kemudian untuk selanjutnya, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Nah, ini. Jadi kita sebagai seorang guru, ya, karena sekolah kita cukup terkenal ya, dulu pernah yang dikatakan sebagai kelas sekolah rujukan Bu ya. Nah, ini berarti untuk sekolah kita memang benar-benar tempat yang paling bagus, paling subur. Nah, ini. Tapi di sini adalah tergantung ke gurunya masing-masing. Nah, ini. Kita seperti apa kan itu? Kita sebagai petani itu akan membuat anak seperti apa? Tujuan utamanya di situ. Kalau misalkan kita ngajarannya sekedar membutuhkan kewajiban, ya otomatis hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya perkenalkan untuk nilai-nilai guru penggerak. Sebenarnya nilai-nilai guru pada kita, cuma karena ini programnya di program penggerak, ya. Ini yang pertama adalah berpihak pada murid. Nah, ini. Nilai ini mensyaratkan guru untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Nah, di sini yang dimaksud mandiri itu adalah diambil yang paling bawah, yaitu Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa seorang guru harus menguasai 5 ilmu, yaitu ilmu hidup batin, psikologi, ilmu hidup jasmani, fisiologis, ilmu kesopanan, ilmu keindahan, dan ilmu pendidikan. Nah, ini. Dan di situ untuk guru yang mandiri
itu termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas atau pihak yang lain. Nah ini berarti kita sebagai guru harus aktif. Nah ini, jadi misalkan adalah dika di mana, bagaimana caranya mencari. Nah ini, tidak harus menunggu di perintah dari Pak Titik, mungkin dari jurusan. Nah ini, kemarin Pak sudah minta untuk technician, nggak sampai selesai ini, sertifikatnya nggak muncul. Nah ini, ya itu. Terus kemudian untuk refleksi, ini kan yang garis besar aja, yaitu mendorong dirinya untuk membuat pilihan-pilihan masuk akal dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerjanya. Kemudian di sini yang keempat adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding. Nah ini bahasanya daya sanding ini adalah kerjasama dengan yang lain. Nah ini mungkin yang Pak Titi selalu menyampaikan bagaimana kita harus berkolaborasi. Nah ini. Jadi semua guru yang ada di sini itu bagaimana untuk menumbuhkan mencapai yang tadi disebutkan di Ajar Dewantara, kita sebagai penuntun untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya oleh siswa. Nah ini memang untuk Pak Titi selalu menyampaikan kolaborasi. Itulah manfaatnya. Nah ini tergantung kita sekarang bagaimana mau menerapkan kolaborasi yang baik dan benar itu seperti apa kan gitu. Terus kemudian untuk selanjutnya nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif. Nah, makna dari inovatif adalah seorang guru mampu senantiasa muncul gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Yaitu. Kemudian untuk peran guru penggerak ini saya baca sebentar saja, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru yang lain, ya. Kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini untuk komunitas praktisi, ya itu adalah seperti di jurusan TKR ini atau di otomotif itu adalah namanya komunitas praktisi. Lebih luas lagi di sekolah, komunitas praktisi juga di sekolahan. Nah ini dengan semua guru. Nah ini kalau di BPBK komunitas praktisinya ya salah satunya ya grup BPBK. Begitu juga ya bisa diambil bahasanya adalah SDMP. Nah ini kita adalah komunitas praktisi. Kemudian untuk selanjutnya, nah di sini visi guru, ya sebenarnya di sini untuk setiap guru, ya itu harus wajib mempunyai visi, bukan hanya kepala sekolah saja yang bisa dikatakan di sini guru memang bukan kepala sekolah. Namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Visi seorang guru harus dapat mengamini semua pihak karena sangat jelas keberpihakan pada murid. Nah ini. Jadi harapannya ya dari rapat kita hari ini, ya harapannya adalah semua guru itu mempunyai visi. Nah ini. Siapapun walaupun bukan kepala sekolah, seperti misalkan untuk Bu Indah selaku guru bahasa Indonesia itu membuat visi, misalkan visinya adalah mewujudkan ya siswa mampu berbahasa yang sopan dengan berkarakter profil pelajar Pancasila, boleh seperti itu ya. Kalau yang PPKN pun seperti itu, ya mungkin membentuk siswa kompeten, bahasanya sopan, ya sopan dan berkarakter Pancasila, misalkan seperti itu boleh. Nah ini, jadi semua harus
mempunyai visi. Ya, visi itu adalah untuk menumbuhkan jiwa kita seperti apa biar lebih semangat, intinya seperti itu. Di kelas pun kalau bisa dibuat visi kelas. Nah ini di jurusan juga ada, kemudian di kelas juga sudah ada. Seperti ini untuk visi SMK Tulang Bawang Tengah, ya. Visi SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah yang sudah dibuat oleh Pak Titis, yaitu membentuk siswa yang kompeten di bidang pertanian dan teknologi berkarakter pelajar Pancasila. Nah, ini, ya, itu. Kemudian untuk selanjutnya visi, ya, di visi saya, yaitu mewujudkan kompetensi murid di bidang teknik otomotif yang mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya ambil. Sebenarnya untuk visi itu tidak harus menyebutkan profil pelajar Pancasila, tetapi bisa diambil dari bagian profil pelajar Pancasila. Ini saya ambil 2. Nah, ini, ya. Kemudian di sini visi, dalam sebuah visi pastikan kalimat yang digunakan memiliki makna tersendiri bagi Bapak Ibu secara pribadi, sehingga ketika dibaca kalimat itu akan menyemangati Bapak Ibu sendiri sekaligus menggerakkan hati tiap orang yang turut membacanya. Lewat kalimat itu Bapak Ibu harus menggambarkan seberapa berharga visi tersebut hingga patut diperjuangkan pencapaiannya. Nah itu adalah visi. Kemudian untuk selanjutnya yang lain saya skip saja. Nah ini pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Nah ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Itu setuju ya. Nah, pokoknya intinya setuju semua di situ. Ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini topik ini yang sebenarnya di guru penggerak itu untuk kode 1.4 itu ada 6 seperti itu. Nanti yang hanya saya ambil beberapa aja, tidak semuanya. Ini di sini ada disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya tentang arti dari disiplin. Ngerti ya, pokoknya perlu dijawab, tapi ngerti aja. Intinya seperti itu. Tapi di sini untuk makna dari disiplin saya juga baru tahu, ya, berasal dari bahasa Latin. Nah ini, disiplina, yang artinya adalah belajar. Itu, ya, artinya adalah belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, ini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, namun dalam budaya kita, di budaya Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah itu, yang Bapak Ibu pikirkan itu adalah seperti ini tadi, walaupun tidak terungkap. Nah, ini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ya, itu. Ini nilai-nilai kebajikan, ya, yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah itu adalah mungkin Bu Tika hafal itu ya. Nah. Kemudian untuk selanjutnya saya ambil yang lain. Teori motivasi perilaku manusia. Ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, yaitu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini. Saya skip aja ya, yang lain. Tindakan dulu. Ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Dulu terlambat, dulu nulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi sekolah. Hukuman. Ambil yang paling bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejurukan. Konsekuensi. Ya, ini hasilnya. Kita semua. Boleh. Nilai 100 atau dapat menulis 100. Nah itu tadi ya. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi saya cukup padang, nanti kalau diperlukan saya bagi. Itu bisa membuat keyakinan kelas. Paling enak itu kalau guru SD, itu karena guru kelas, jadi langsung. Tetapi kalau kita seperti Bunda membuat keyakinan kelas monggo, karena yang jelas sering ditinggal pergi, maka di situ dibuat keyakinan kelas seperti apa atau kesepakatan kelas biar anak tidak lari atau tidak bolos pada pelajaran tertentu. Karena banyak guru yang ditinggalkan nih. Jadi seperti Bu Nurul kemarin nilainya A semua di absen. Pada kemana ya banyak ini? Ini perlu dibuat keyakinan kelas. Ini. Nah di sini bahasanya dalam mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah ini untuk mendukung motivasi intrinsik, ya, motivasi dari diri sendiri. Nah ini, ya, kalau peraturan itu kan dari luar, motivasi dari luar. Tapi kalau yang ini karena kesepakatan bersama, keyakinan bersama, mendorong untuk motivasi dari dalam. Nah ini. Dan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah ini. Kalau kita ada tata tertib itu, ya, tata tertib yang melaksanakan hanya guru BPBK dan wakil siswaan itu. Tetapi kalau keyakinan kelas sesuai dengan anjuran di guru penggerak, yaitu salah satunya. Jadi motivasi dari diri sendiri. Nah ini contoh-contohnya. Nah ini contoh keyakinan kelas, ya, tanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya, yaitu konsekuensinya adalah perhatikan buku sesuai tempatnya, menghormati orang lain, meminta maaf kepada orang lain dari depan kelas dan tidak mengulangi. Kemudian berkomitmen hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah ini konsekuensinya apabila melanggar, membersihkan lingkungan kelas bila terlambat. Nah ini. Kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan perintah. Mengerjakan tugas konsekuensinya mengerjakan tugas di luar kelas sampai selesai bila tidak mengerjakan tugas. Nah ini. Dan seterusnya. Nah ini keyakinan workshop, ya ini saya buat kemarin, baru saya buat, tidak jauh dengan yang tadi, ya. Di sini hampir semuanya sama. Terus kemudian untuk selanjutnya yang paling bawah bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Nah ini konsekuensinya apabila melanggar memungut sampah di sekeliling workshop. Nah ini, ya, bertanggung jawab workshop dalam keadaan bersih sebelum pembelajaran dimulai. Petugas tiket membersihkan lingkungan workshop. Nah ini konsekuensinya apabila tidak melakukan. Nah ini Pak Ono ini Pak Ono buat konsekuensi Pak, ya, apa namanya keyakinan workshop, ya. Nah ini karena kalau Pak Ono saya yakin betul
model seperti ini. Contoh kayak ini kelas, yaitu dibuat. Nah ini selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Karena untuk yang di belakang itu, terutama yang PKR itu kan banyak sekali rumput liar, dibiarkan saja dalam awal kelasnya. Harapannya ya depan belakang harus dibersihkan. Saling menghormati dan saling menghargai dan menghormati. Selalu bekerjasama, saling membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah dan seterusnya. Seperti itu. Boleh juga seperti ini. Ya. Yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman dan seterusnya. Ini. Untuk BPPK kalau bisa ya dikoordinir Bu, ya kerjasama dengan wali kelas, kelasnya itu bagaimana kan gitu. Orang menghukum, kata Bu Indri kalau nggak marah nggak cocok kan gitu. Gatal. Nah itu ya. Dan kemudian untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu ada 5 ya. Sering kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Ini saya sebut ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ya, itu kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Nanti untuk videonya saya terakhir atau sekarang. Nanti aja ya. Gampang itu nanti. Kemudian untuk selanjutnya ini 5 posisi kontrol. Itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini itu videonya bagus. Ini salah satunya untuk menuliskan Bu Indri, Bu Tika, Bu Halimah, itu Bu Nurul, ya itu ada nanti di situ. Nanti ada saya setelkan. Nah ini ada segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi untuk yang pertama adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ini. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kalau begitu gimana? Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah dan seterusnya. Itu adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk yang validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan seterusnya. Itu adalah validasi kebutuhan. Kemudian untuk selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa dan seterusnya. Itu adalah segitiga restitusi. Mungkin dari Pak Titus dulu juga atau mungkin Bu Indri dan lain sebagainya yang kemarin sudah ikut tentang sekolah penggerak atau KPK di hati itu pasti muncul bahasa ini. Hanya saya mengulang saja karena program yang ada di guru penggerak adalah seperti ini. Menurut ya kebetulan untuk kemarin yang saat ini mendaftar untuk guru penggerak itu setahu saya baru ada 2, itu Bu Trihaya sama Bu Ririn Pak. Nah ini kemarin Bu Nurul juga pengen tapi belum dilaksanakan. Dan di sini harapan saya untuk yang teman-teman yang lain silakan. Nah ini karena untuk guru penggerak yang diprogramkan oleh pemerintah itu tidak terlalu sulit ya. Yang penting sedikit tahu tentang
tugasnya tidak harus video, tidak harus foto-foto. Cuma kalau foto kan hanya dilampirkan saja. Nah, ini. Tetapi kalau memang boleh. Pemahaman saya tadi tentang terima kasih mati. Gimana sih ini? Pemahaman saya ya. Tadi ada istilah keyakinan kelas. Itu istilah yang harapannya menggantikan konsep tata hidup. Kira-kira penggantian istilah itu arahnya memberikan dampak positif secara psikologis ke siswa itu apa? Karena saya lihat kalimatnya itu kan bagus ya kalau kesepakatan kelas. Sebenarnya kalau tata hidup siswa menjalankan sendiri. Kira-kira efeknya ke siswa itu apa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Indri, pertanyaan yang bagus. Ya, yang jelas di sini ya antara keyakinan kelas dan tata tertib itu beda. Ini, kalau tata tertib itu kecenderungannya adalah untuk bahasanya motivasi dari luar, motivasi eksternal. Ini, yang berkaitan dengan menaati peraturan. Intinya seperti itu. Jadi kalau tidak menaati peraturan tersebut atau tidak menaati tata tertib tersebut, anak akan mendapatkan hukuman. Salah satunya adalah poin, ya kan gitu, skor. Nah itu. Salah satunya seperti itu. Dan ujung-ujungnya nanti adalah anak akan dikeluarkan. Tetapi kalau untuk yang keyakinan kelas atau bahasa bisa diartikan kesepakatan kelas, ya itu adalah karena yang membuat adalah kita sendiri. Ya. Jadi motivasinya adalah dari dalam. Bagaimana kita akan menaati kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Nah, dan apabila saya tidak menaati peraturan kelas, keyakinan kelas tadi, saya akan melakukan seperti ini. Itu berdasarkan adalah kesepakatan tadi, misalkan. Ya kesepakatan tadi keyakinan kelas tadi misalkan datang terlambat, ya kan gitu, datang terlambat. Kalau di sekolah kita dengan tata tertibnya, ya itu skor 3. Tetapi kalau yang di keyakinan kelas, dia adalah melakukan sesuatu, misalkan, ya dia terlambat 10 menit di pelajaran Bu Indri, ya gitu. Terus kemudian di situ sudah disepakati apabila terlambat 10 menit atau intinya terlambat, ya itu dia karena sudah disepakati dia akan tinggal di kelas mengerjakan tugas tambahan dari Bu Indri. Contohnya seperti itu. Atau mungkin sudah disepakati atau keyakinannya adalah terlambat, misalkan terlambat dia harus membersihkan lingkungan kelas atau lingkungan sekolah, misalkan gitu. Itu sudah menjadi tanggung jawab dia tanpa harus disuruh. Nah, itu bedanya antara tata tertib dan keyakinan kelas. Jadi dia bahasanya tidak perlu disuruh gitu loh Bu. Udah tertanam pada dirinya. Wah saya kalau terlambat seperti ini ya. Gitu. Misalkan buang sampah sembarangan, ya itu sudah dibuat keyakinan kelas. Kalau di membuang sampah sembarangan, kesepakatan atau keyakinan kelas itu adalah memungut sampah di sekeliling lingkungan kelas atau sekolah. Seperti itu, salah satunya seperti itu. Gimana Ibu? Ya, betul. Oke. Saya lain? Ya, monggo Bu. Terima kasih kesempatan yang sudah saya. Kebetulan saya keuangan anak SD SMP lagi. Sering masalah ya. Iya. Anakku. Anak Pak Potong itu Bu. 778899. Nah, kalau kemarin saya di kelas DKF 1 buat kesepakatan namanya. Mereka terlambat, kita fungsi. Berarti itu termasuk kesepakatan yang benar ya? Ya. Jadi kalau yang belum baca misi belum boleh duduk. Jadi setelah ini masuk ke sini. Ya. Kalau itu memang sudah disepakati, ya, dan diusahakan tertulis Bu. Oh, dibuat
Ya, usahakan itu tertulis karena namanya anak atau kita sendiri kalau namanya tidak tertulis itu bahasanya bukan kesepakatan kan gitu. Ibaratnya masih awal-awal walaupun dia terucap dengan kita oleh kita dan disepakati oleh anak-anak. Ya, kalau tidak tertulis, ya mungkin ibu tidak perlu boleh nanti di situ ditempel. Ya, mungkin wali kelasnya untuk membuat madingnya, ya entah itu pakai karton atau pakai apa namanya, pakai papan tulis kecil, ya di pinggir itu ditempel, ya atau ditulis kesepakatan kelas bersama guru A itu apa? Nah itu, jadi akan muncul misalkan nanti kalau seandainya hanya selintas saja, ya besok kalau waktu pelajaran saya waktu kamu harus belajar membaca puisi sebelum masuk sebelum duduk kan gitu. Itu kan kadang anak lupa dan lain sebagainya. Dan itu harus dikasih konsekuensinya Bu. Nah ini misalkan konsekuensinya membuat puisi berapa bait dan gitu. Misalkan itu, ya itu bisa seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Ada yang lain? Cukup. Saya kira cukup untuk itu, nanti kita lanjut. Terus kemudian terima kasih yang sudah mendengarkan apa yang dari saya, pemaparan dari saya. Terus kemudian nanti akan kita lanjut setelah pengarahan atau evaluasi dari Bapak Kepala Sekolah dan lainnya. Untuk acara yang keempat adalah pengarahan Kepala SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Sumproto Wakipis Widihandoko SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Pikirannya semangat pagi. Pagi. Kabutun. Ya Bu. Yang kabutun ini kalau dulu kan kabutun agak bisa sekelas-kelasnya. Sekarang kabutun sudah dibesar-besar. Jadi kita melihat kabutun kita kondisi yang paling halus. Yang kami hormati Bapak Ibu kemudian telah kami berikan khususnya jurusan atau program kalian teknik kendaraan ringan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul, hari ini kita bersilaturahim, dan hari ini tadi Ketua Jurusan sudah menyampaikan sebuah materi tentang budaya positif yang merupakan salah satu materi untuk program guru penggerak. Semoga itu semua bermanfaat dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan taufik hidayah inayahnya terus kepada kita. Allahumma amin. Dan tidak lupa kita senantiasa tercurahkan selawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sedikit-sedikitnya kepada kita semua. Kebetulan ini adalah pas diundang BPKR, pas ada waktu. Kadang-kadang tidak diundang BPNI undang sudah jaya-jaya ternyata pas keluar. Kemudian banyak juga yang kita sudah bisa masuk. Oleh karenanya terima kasih hari ini kita bisa bergabung. Mohon maaf kalau mengganggu waktu kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk kita semua tentang bagaimana kita melaksanakan tugas
sebagai pendidik, sebagai guru, ataupun mungkin juga ada sebagai tenaga kependidikan. Dalam kesempatan ini kita di awal semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Tentu saja biasanya di awal-awal bulan ini segala program itu kita rencanakan, dan bahkan mungkin ada program yang sesegera mungkin harus kita kerjakan, ada juga program yang mungkin masih akan lama waktunya untuk dapat kita kerjakan, dan mungkin juga ada program yang waktunya lebih lama lagi baru bisa kita kerjakan. Oleh karenanya mohon kepada teman-teman di jurusan untuk bisa merancang, merencanakan, kemudian yang terbiasa untuk kita tadi. Kalaupun saya mengatakan kolaboratif itu sesungguhnya maknanya bukan hanya kata. Orang yang terbiasa bekerja sama, ketika dia ditugas misalnya menjadi pemimpin atau ketua, maka dia memiliki naluri sesegera mungkin mengorganisir. Maka sesungguhnya dalam konteks manajemen kita sudah paham semua kalau guru itu harus paham konteks manajemen. Bagaimana kita memplanning atau merencanakan, bagaimana untuk melaksanakan kegiatan kita namanya mengorganisir. Mengorganisir itu ya bagaimana konsepnya, bagaimana kita nanti akan membagi tugas. Jangan berpikir ada kegiatan di benak kita itu seolah kita sendiri yang akan melaksanakan tugas. Itu namanya bukan manajer. Sekali lagi, naluri ini harus ada pada kita. Merencanakan sesuatu, oh saya besok misalnya berbicara, kalau ada anak terlambat, saya akan menggerakkan kegiatan minimal membersihkan lingkungan di depan sekolah. Maka ketika merencanakan seperti itu, intinya kan ya, ketika nanti ada anak terlambat, kita harus memberikan kesepakatan apakah nanti keyakinan yang akan kita buat atau tetap kita lakukannya peraturan. Saya bahas tenang aja. Tapi kan ilmunya waktu, ilmunya tingkat tinggi di perguruan. Jadi ilmu ini ilmunya orang-orang yang sesungguhnya bermain tentang psikologis. Jadi kalau berpikir orang rumah saya harus paham, harusnya antara kata peraturan, kata keyakinan itu hanya berbeda makna secara psikologis. Hanya itu aja sebenarnya. Nggak ada yang muluk-muluk. Kalau saya dulu kuliah di IPB itu sama dosen saya namanya Pak Purwono itu paling sebel kalau menggunakan kata-kata yang sifatnya perburuan. Kalau itu paling benci, tes. Kalau dengar kata-kata perburuan seperti yang kamu ciptakan ketika nyusun laporan kita ini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi Bapak sekalian, jadi seorang guru harus tadi terbiasa berpikir bagaimana kita merencanakan, memplanning, bagaimana kita mengorganisir. Mengorganisir itu bukan hanya sekedar dosen sinur lah ya, mau pengen menghukum, tapi dia harus memetakan. Oh nanti konsepnya kalau ada orang yang terlambat sekian menit, hukumannya mungkin keliling motor dulu ya. Kalau anak yang sekian menit kita hentikan, kemudian kita suruh bekerja dan lain sebagainya. Oh kalau sekian menit itu, artinya mengorganisir itu memetakan bagaimana apa yang akan kita kerjakan, dan tentu saja tadi berbagi tugas. Kalau itu di benak kita mikirnya yang akan kita kerjakan itu sendiri, ya mumet. Yang bagian menggantikan siapa, yang nanti bagian menyuruh untuk
keliling motor siapa dan mengawasi, yang bagian nanti ketika suruh mengerjakan kebersihan siapa, itu namanya berbagi tugas. Inilah yang namanya manajer. Kalau sudah mengorganisir, maka melaksanakan. Pelaksanaannya yang tentu saja dengan konsep dan pembagian tugas yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang keempat, mengontrol. Bapak Ibu sekalian, inilah yang seharusnya sudah dimiliki oleh semua guru. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin kepada kita semua, kenapa saya senantiasa mendorong mungkin kita bekerja sama, kita berbagi tugas, bukan apa-apa. Tujuannya sebenarnya sesungguhnya yang paling panjang nanti adalah kita berharap setiap guru SMK 1 Tulang Jawa Tengah adalah benar-benar seorang pemimpin, bukan hanya mau dikatakan sebagai seorang pemimpin, tetapi tidak pernah belajar bagaimana kita melaksanakan setiap kegiatan kita. Walaupun sepele kemarin misalnya outbound, saya serahkan kepada tim yang muda, siapa ketuanya, ya Pak Imam Turmuji misalnya, silakan. Karena kadang-kadang kalau tidak seperti itu, tidak kita arahkan, ya nggak akan bisa. Apakah setelah saya menyerahkan kepada misalnya teman-teman itu saya tidak memberikan pengarah, saya berikan arah. Oh caranya buat konsep, saya tulis ini, saya itulah contoh-contoh bagaimana kita mengembangkan untuk setiap kita guru itu minimal memposisikan paling rendah serendah-rendahnya sebagai manajer tadi. Ilmu manajemen tadi kan ya serendah-rendahnya sebagai manajer. Karena kita yakin kalau guru itu biasanya tetap ada ketaatan ketundukan kepada institusi. Oleh karenanya yang minimal belajar manajemen. Berbeda kan ya, Pak Pur nanti yang harus menjelaskan antara manajer dengan pemimpin itu berbeda. Seorang manajer itu akan melaksanakan konsep-konsep yang ada disepakati di suatu institusi. Tapi seorang pemimpin itu akan mengambil keputusan mungkin sesuai dengan kesepakatan konstitusi ataupun mungkin di luar kesepakatan itu. Yang terpenting dapat memberikan nilai baik kepada apa yang dipimpin. Ini yang perlu kita sampaikan. Oleh karenanya ini Bapak sekalian silakan terus belajar karena sesungguhnya tadi berbicara budaya positif, budaya positif itu satu nilai yang bisa kita ambil, kebiasaan yang baik. Karena kita berbicara student center, berbicara pembelajaran berbasis siswa sebagai pusat kita membelajarkan, maka kebiasaan baik ini biasanya diartikan kebiasaan baik yang perlu dibiasakan oleh siswanya. Ya padahal seharusnya juga gurunya Pak. Kalau membiasakan siswanya tidak terlambat, mosok gurunya sering terlambat. Jadi nanti yang ketiga, biasakan yang ketiga. Tadi budaya positif itu satu yang pertama adalah kebiasaan yang baik. Untuk siapa? Karena kita berbicara student center, maka kita berbicara tentang kebiasaan yang baik yang perlu dilakukan oleh siswanya. Kemudian yang kedua, makna budaya positif adalah fairness. Fair itu ya yang baik dikatakan baik, yang jelek dikatakan jelek. Kebiasaan yang baik yaitulah kebaikan, kebiasaan yang jelek itulah kejelekan. Dan sesungguhnya itu adalah untuk semuanya, bukan untuk sebagian orang. Namanya fair. Kalau untuk saya seperti ini karena kepala sekolah, Pak Titis aturannya untuk Pak Titis seperti ini, tapi untuk Pak
Ono seperti itu berarti bukan fair. Makna budaya positif adalah fairness. Maka sering saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita melihat anak main sepak bola, kita bangga. Ini nanti bagian Bapak Ibu untuk merencanakan kegiatannya. Contoh dua aja. Kalau kita melihat main sepak bola, kita bangga. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat anak kita main sepak bola terus berantem, kita takut. Sementara tadi prestasi olahraga adalah memang kebanggaan. Dulu kita kalau melihat bulu tangkis itu kebanggaannya orang Indonesia. Dan sepak bola memang bukan bagian kebanggaan dunia. Tetapi tadi ketika melihat sepak bola kita bangga, ketika ada yang berantem menakutkan terus kita nggak berani. Apakah terus sekolah akan mengambil kesimpulan sebaiknya kita tidak usah ada pertandingan sepak bola? Ini yang saya katakan fairness. Ya, seperti kemarin futsal kan ya, kita undang futsal keluar. Yakin di antara Bapak Ibu dimaksud janganlah nanti paling-paling berantem. Tapi kita berbicara bagaimana budaya positif itu berada pada sekolah. Fairness. Kalau kita tidak berani, gurunya tidak berani, siapa lagi yang akan mengajarkan kepada anaknya? Kalau semua beradu-adu, oh nanti kalau ada musik, nanti biasanya joget terus berantem. Sementara di sisi lain anak kita berprestasi di bidang musik. Kita konfirmasi ke pihak kedua dan yang ketiga, benar enggak? Tapi mereka terbuka. Harapannya, kritikannya, pasti harapan kritikan itu juga di dalam nalar pemikiran mereka itu maksudnya baik. Itu. Dan yang kedua, yang ketiga, saya melihat anak PKR itu tanggung jawabnya, terlebih tanggung jawab ketika menerima sanksi sebagai akibat sebuah tindakan mereka yang melakukan pelanggaran tata tertib, itu mereka lebih ikhlas. Jadi kalau tadi kita berbicara masalah kesepakatan kelas, itu konsekuensinya itu mereka itu suka legowo, nggak banyak kami mengerahkan tenaga luar biasa, itu mereka sudah tahu kalau begini ya kamu harus begitu, kalau begini kita itu sudah polanya enak begitu. Jadi kami itu lebih enak kayaknya mentreatment anak PKR, ya bukan membanding-bandingkan ya, ada juga anak PKR itu yang berani, tapi secara umum mereka sadar kalau saya begini, saya di treatment seperti ini, ya sudah pada tempatnya. Nah itu beberapa hal yang saya lihat ya baik sih kalau menurut saya yang tumbuh, dan mungkin itu masih bisa ditingkatkan, dimunculkan lagi hal-hal baik pada diri anak kita PKR dan mungkin di anak-anak jurusan lain. Kemudian evaluasi yang saya katakan tadi kelompok yang kedua, ya biasalah ya, anak PKR itu persoalannya tidak lain, tidak jauh, muternya ya hanya sekitaran alfa lari, terlambat dan sebagainya. Itu aja muter-muternya. Yang pada akhirnya mereka masuk kepada ranah pembinaan yang dilakukan oleh wali kelas, kolaborasi dengan kami tim BK ataupun dengan tim kesiswaan yang lain. Kalau saya mengaji kenapa perilaku terlambat, alfa lari itu lebih dominan banyak terjadi di tengah anak PKR, itu ya ada dua penyebab kalau saya melihat. Penyebab yang pertama itu kembali kepada karakter siswa masing-masing. Gawang tadi yang itu susah untuk diubah. Memang pribadi karakter dia seperti itu. Angel, dia bermain single, gak ada kawan pun berani melakukan seperti itu. Dan yang kedua, kenapa kecenderungan melakukan itu kita akui di dalam kita sebagai sekolah, sebagai bapak ibu guru, mungkin proses pendampingannya. Kalau saya mengatakan pengawasan, mereka bukan seorang apa ya yang harus kita awasi. Pendampingan kita mungkin belum begitu maksimal.
pendampingan ketika harus belajar di kelas. Ada beberapa guru yang tidak masuk ke kelas. Pendampingan yang harus belajarnya itu 4 jam pelajaran, tapi ternyata hanya 2 jam saja. Yang 2 jam terserah. Akhirnya mereka mencari ruang kelas yang lain. Kemana? Destinasi bantaran sungai, destinasi kareta, destinasi kantor Pemda yang sudah tidak dipakai, laga futsal pakai taruhan duit, dan lain sebagainya. Yang dari situlah nanti akan memunculkan persoalan yang lain. Saking asiknya nggak ngerti, 2 jam tadi udah habis, dia lupa ada pelajaran dengan bapak ibu guru yang lain. Ya sudah, asap itu kemana-mana, ke guru si A, nanti si A ngomel-ngomel terus ruwet. Nah itu jadi kadang kita sendiri kok yang kadang memberikan peluang anak itu seperti itu, atau kadang belum. Mending tadi 4 jam diisi 2 jam ya. Ini sudah pagi-pagi 4 jam, gurunya belas nggak datang, nggak ada instruksi seperti apa. Ya itulah yang terjadi. Saking enaknya anak tadi lupa kembali ke kelas, padahal ada di area sekolah. Ada di area sekolah, tapi entah keberadaannya di mana. Nah, kemudian tadi saya mendengar dari Pak Ponimin yang pertama tadi, waktu membahas apa? Mengamati kenapa siswa berani meninggalkan guru. Nah, sekarang kalau saya balik, kenapa gurunya sering meninggalkan siswa? Sebenarnya bukan kekurangan saya, orang-orang seperti ini ya, tapi karena apa? Nanti BK itu yang ketumplak masalah itu. Guru yang ditinggalkan tidak merasa punya masalah, tolong BK itu diurusi. Dia udah kabur pelajaran saya 3 kali. Urusan kami apa? Lu yang ditinggalkan aja nggak mikir. Itu jadi sama-sama lah. Kenapa siswa berani meninggalkan guru? Lah guru kok yang meninggalkan siswa? Nah itu jadi artinya memang apa tadi? Banyak ilmu saya hari ini. Nah yang terakhir seperti dikatakan Pak Tunis, ayo kalau dengan anak PKR itu kita jangan takut-takut. Kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Mereka itu dibilang apa ya? Anak laki-laki itu hanya butuh perhatian. Hanya butuh perhatian. Digelembui omongan dikit gitu aja mereka itu sudah manut kok. Jadi kalau menstigma anak TKR itu brutal ya gitu enggak juga. Tergantung kita berani atau tidak. Ya. Jadi kalau sering dibilang Pak Titis ada guru yang enggak berani, negur nyuruh aja enggak berani, di sisi mana kita enggak punya keberanian untuk melakukan itu. Secara apa-apa kita di atas mereka. Itulah yang menyemangati kita. Jangan kalah langkah, jangan kalah ilmu kita mensiasati mereka. Ya, kaji kita nggak kurang untuk mendekat mereka. Itu aja semangat bagi kita untuk mendampingi anak-anak kita di semester ini. Ya kalau masalah pinter mereka juga nggak ngerti ya, motivasi ke TKR ini juga saya nggak ngerti apa, tapi karakter itulah yang perlu banyak kita benahi pada anak-anak kita. Karakter, sopan santun, ngomong ngobrol sama kita itu sudah biasa, nggak sopan begitu ya. Jadi itu yang memang perlu kita arahkan. Itu ada Pak Pemimpin, kalau saya mengevaluasi benar-benar nanti saya evaluasi sombong. Terima kasih Bu Indri yang perlu kita garis bawahi ya. Walaupun kalian perlu prakteknya, tapi kalian juga pada klien tetap harus tetap alami dan salah tetap bahasa yang sopan seperti menjadi Ya, betul. Memang terkadang kita lihat juga di bengkel Bu, itu ternyata mereka juga sama mekanik yang ada di sana ya biasa ngomongnya cuk kan gitu. Ya itu makanya kalau bisa ya saya sampaikan tadi ya, yaitu berkaitan dengan visi, kalau bisa visi guru bahasa Indonesia seperti apa, kemudian anak juga disuruh membuat visi. Tolong untuk memotivasi mereka, ya motivasi atau dari diri sendiri itu adalah membuat visi, dan dia harus dilaksanakan visi tersebut. Nah itu memang kita sudah setiap pembekalan selalu kita sampaikan seperti itu Bu. Tapi ya namanya anak ya
maafkan yang kebablasan, tapi kalau memang mereka sudah mempunyai visi, terus kemudian gurunya juga punya visi, insya Allah akan tercapai. Nah, itu. Ada yang lain? Monggo. Cukup? Kalau cukup, saya tempelkan yang ini ya Bu ya. Untuk Bu Indri nanti posisinya di mana? Bawah mana? Bisa sarapan kudunya nonton video ini lebih bersambung. Nanti saya share di grup aja. Sudah saya. Bapak ini kan cerdas sebagai guru lagi. Itu yang saya suka. Tapi cerdas saya kesuwen. Ya, maksudnya di sini datanya gitu biar kita mengoreksi masing-masing kan gitu Bu. Orang usah. Kalau di rumah, alah aku segigi gitu. Ya sing elek iki lah wis tak pilih kok sing elek iki lah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara rapat hari ini, ya, rapat koordinasi awal semester genap tahun pelajaran 2022-2023 yang sudah menyempatkan diri dan meninggalkan tugasnya masing-masing, ya. Dan pada kesempatan ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan menginjak acara yang ke-10 yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan dari saya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.